Halo sobat, selamat datang kembali di channel gua. Channel yang akan mengangkat cerita sejarah, teori konspirasi, dan cerita menarik lainnya. Sebelum kalian mendengarkan video ini, tolong support channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share ke orang-orang tercinta kalian. Setelah kemarin kita di part 2 membahas tentang Portugis yang telah menguasai Maluku, dan kabar tersebut pun terdengar oleh Spanyol. Spanyol yang tergiur juga ikut datang kembali ke Nusantara. Dan inilah kedatangan Spanyol untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1521, tibalah orang-orang Spanyol di Maluku. Mereka dari Filipina dalam pelayarannya kembali ke Spanyol melalui Kalimantan Utara. Kemudian tiba kembali di Maluku. Di Maluku mereka singgah di pelabuhan Tidore, Bacan, dan Jailolo. Di tempat-tempat itu, orang-orang Spanyol diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Setelah diterima oleh rakyat Maluku, kedatangan orang-orang Spanyol yang kedua itu lalu disusul dengan kedatangan warga Spanyol berikutnya. Maka terjadilah persaingan dagang antara Spanyol dan Portugis. Kemudian keduanya menyadari bahwa permusuhan di antara mereka akan merugikan mereka sendiri. Jadi setelah kedatangan Spanyol, sempat terjadi bersih tegang antara Portugis dan Spanyol. Lalu kemudian, setelah keduanya menyadari bahwa perselisihan di antara keduanya merugikan mereka sendiri, maka Portugis dan Spanyol membuat perjanjian untuk membagi wilayah operasi dan perdagangan. Dalam perjanjian tersebut, ditetapkan bahwa wilayah operasi dan perdagangan orang-orang Spanyol di Filipina, sedangkan orang-orang Portugis tetap memiliki wilayah operasi dan perdagangan di daerah Maluku. Perjanjian itu pada tahun 1534. Sejak itu, orang-orang Spanyol meninggalkan Maluku. Oleh karena itu, orang-orang Portugis lebih leluasa untuk bergerak selanjutnya. Setelah mempunyai kedudukan di Maluku, Portugis pun mengincar Sumatera. Sumatera yang kaya akan lada dan rempah-rempah lainnya. Tetapi di Sumatera, mereka tidak berhasil memperoleh hak monopoli perdagangan. Bahkan, pedagang biasa pun tidak dapat mereka kesempatan. Sebab kerajaan Aceh menentang kehadiran Portugis di Sumatera. Di Jawa, orang-orang Portugis hanya dapat berdagang di Pasuruan dan Blambang. Di daerah-daerah Jawa lainnya, orang-orang Portugis tidak dapat melakukan kegiatan dagang, sebab sebagian besar pulau Jawa telah dikuasai oleh Demak, yang saat itu menjadi musuh besar dari Portugis. Di daerah Indonesia yang lain, Portugis hanya dapat menetap di Timur-Timur. Kedudukan orang-orang Portugis di Ternate pun mulai goyah, sebab kerajaan Ternate hanya memerlukan bantuan orang-orang Portugis untuk memperkuat pertahanan dalam menghadapi kerajaan Tidore. Monopoli perdagangan dan penyebaran agama Nasrani yang dilakukan oleh Portugis ditentang keras oleh rakyat Ternate. Bahkan kemudian terjadi perlawanan terhadap Portugis pada tahun 1533. Karena mendapat perlawanan dari rakyat Ternate, kedudukan Portugis pun mulai terancam. Portugis pun mulai mencari wilayah lain. Saat
ini Portugis mengincar Hitu Ambon. Portugis melihat perdagangan cengkeh di Hitu Ambon berkembang pesat. Portugis berusaha untuk menguasainya, tetapi tidak berhasil. Sebab rakyat Hitu juga menentang monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis. Kecuali itu, rakyat Hitu yang mayoritas beragama Islam, mereka menentang keras penyebaran agama Nasrani di Maluku. Akhirnya Portugis terpaksa meninggalkan Ambon. Demikianlah kedudukan Portugis di mana-mana terdesak. Dalam keadaan semacam itu, Portugis mencoba melaksanakan kekuasaan kembali di Ternate, Tidore, dan Jailolo. Tapi kembali, hal itu menimbulkan perlawanan dari rakyat Ternate maupun Tidore. Dengan demikian, usaha Portugis untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang memiliki pelabuhan perdagangan rempah-rempah tidak berhasil. Setelah kegagalan Portugis untuk menguasai Maluku dan memonopoli perdagangan di Maluku, juga setelah kepergian Spanyol ke Filipina, sedikit demi sedikit rakyat Portugis kembali ke tanah airnya. Namun kabar tersebut tercium oleh Belanda. Sampailah ke Belanda kabar tersebut. Belanda yang notabene adalah pelanggan setia dari Portugis untuk membeli rempah-rempah. Lalu Belanda tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dan disinilah puncaknya. Nusantara mengalami ancaman besar. Dan disinilah awal mulanya Nusantara dijajah dan dimonopoli secara berabad-abad. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Dan awal mula kedatangan Belanda ke Nusantara. Selanjutnya nanti kita akan bahas di part 4. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi tolong support channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share.